Perkenalkan, nama saya Khairul Abidin, NPM 240360010021. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Mahendra, NPM 2403600128. Perkenalkan, nama saya Fahmi Widianto, NPM 240360100034. Perkenalkan, nama saya Jaka Murtida Mahardika dengan NPM 240360100035 dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pengolahan air kettle. Air kettle adalah konsep yang merujuk pada proses pemanasan air dalam kettle hingga mendidih untuk menghasilkan uap air yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemanasan, pembangkit listrik, atau penggerak mesin. Prinsip kerjanya sendiri dimulai dengan pemanasan air yang ada di dalam kettle. Kettle memiliki ruang khusus yang diisi dengan air, dan di luar ruang ini terdapat elemen pemanas atau pembakaran yang mengalirkan panas ke dalam air. Pemanasan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, tergantung pada jenis kettle, seperti pembakaran bahan bakar, batu bara, gas, minyak, atau pemanas listrik. Pemanasan air kettle di dalam katup atau yang disebut kettle uap pun mempunyai dua jenis, yaitu kettle uap air dan kettle uap api. Seperti namanya, kettle uap air. Kettle ini berisi air dan dipanaskan melalui api yang berada di sekitar pipa di dalam sistem tertutup. Berkebalikan dengan kettle uap air, kettle uap api sendiri airnya berada di luar pipa, sedangkan apinya yang berada di dalam pipa di dalam sistem tertutup. Hal tersebut menjadikan dua benda ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lalu, kita akan melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu saat peningkatan suhu air. Ketika panas diteruskan ke air, suhu air akan meningkat. Molekul air akan bergerak lebih cepat, dan setelah mencapai titik didih yaitu 100 derajat Celcius pada tekanan normal, air akan mulai berubah menjadi uap. Pada titik ini, kettle mulai menghasilkan uap yang siap digunakan. Pada suhu 100 derajat Celcius, air akan mulai mendidih dan berubah menjadi uap air. Proses ini adalah perubahan fase dari cair menjadi gas. Pada titik didih, walaupun energi terus ditambahkan ke air, suhu tidak akan meningkat karena energi digunakan untuk mengubah fase air menjadi uap. Proses ini disebut Color latem. Kettle biasanya bekerja dalam sistem tertutup. Ketika uap terbentuk, tekanan di dalam kettle meningkat, tergantung pada jumlah uap yang dihasilkan dan ukuran kettle. Lalu, uap yang dihasilkan dialirkan ke pipa-pipa untuk digunakan dalam berbagai proses. Uap bisa digunakan untuk menggerakkan turbin di pembangkit listrik, atau digunakan untuk proses pemanasan ruangan dalam sistem pemanas sentral. Selama operasi kettle, beberapa kotoran dan mineral akan terkonsentrasi dalam air karena penguapan. Oleh karena itu, sebagian air dalam kettle akan dibuang, disebut blowdown, untuk mengurangi konsentrasi mineral dan kotoran, serta menjaga kualitas air kettle agar tidak menyebabkan penumpukan kerak atau korosi pada bagian dalam kettle. Setelah uap digunakan untuk aplikasi tertentu, uap tersebut akan mendingin dan kembali menjadi air, atau proses kondensasi. Air yang terkondensasi ini seringkali dikumpulkan kembali dalam sistem tertutup untuk dipanaskan lagi. Adapun beberapa jenis air kettle yaitu 1. Air mentah atau yang bisa disebut raw water. Yang kedua ada air softener, air pelembut. Yang ketiga ada air tertutup atau closed loop water. Yang keempat ada air kondensat atau condensate water. Yang kelima ada air deionisasi atau DI water. Yang keenam ada air terawat atau treated water. Yang ketujuh ada air umpan atau feed water. Yang kedelapan ada air dengan inhibitor korosi. Yang kesembilan ada air demineralisasi atau demineralized water. Pemilihan jenis air kettle sangat penting untuk memastikan kettle berfungsi dengan efisien dan tidak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penumpukan kerak atau korosi. Pengolahan air kettle biasanya bertujuan untuk mengurangi kekerasan, menghilangkan gas terlarut,
menghindari korosi, dan mengoptimalkan kualitas air agar ketel dapat bekerja dengan baik dan memiliki umur yang panjang. Adapun implementasi ketel uap air pada industri, salah satunya pada pabrik kelapa sawit. Mereka sangat memerlukan air ketel mulai dari produksi bahan baku mereka, pembangkit energi untuk pabrik, pengolahan limbah yang dihasilkan hingga pembuatan biogas. Salah satu tahap utama dalam proses pengolahan kelapa sawit adalah pemasakan tandan buah segar atau yang biasa disebut dengan TBS. Ketel uap air digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan dalam proses sterilisasi TBS. Setelah proses sterilisasi, buah sawit yang telah dikeluarkan dari tandanya akan diproses untuk diekstraksi minyaknya. Uap dari ketel uap air juga digunakan untuk proses pembersihan dan pengeringan biji kelapa sawit dan produk sampingan dari proses pengolahan. Ketel uap air juga berfungsi sebagai sumber utama energi dalam bentuk uap untuk menggerakkan berbagai peralatan pabrik kelapa sawit. Selain digunakan untuk proses produksi utama, ketel uap air juga dapat digunakan untuk memanfaatkan limbah dari proses kelapa sawit, seperti limbah tandan kosong atau disingkat EFB, dan sisa buah yang dibakar untuk menghasilkan energi. Ketel uap juga dapat digunakan dalam pengolahan limbah untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif dalam pabrik kelapa sawit. Sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata, maupun perbuatan. Saya mewakili kelompok 8, izin untuk undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.